welcome back to my channel with Uncle Teng. Jadi sekarang saya mau acaranya 3N lagi. Ngalar, ngidul, ngobrol, ngoceh. Itu udah jadi 4 ya, nggak karu-karuan. Jadi saya sekarang lagi di luar karena gini guys, kalau aku yang namanya ngoceh itu atau kata lain itu interview di tempat yang formal kayaknya nggak asik. Ini kan beda-beda nih tempatnya, jadi kita sambil namanya juga ngoceh biar asik ya enggak. Jadi nanti mungkin kamerawatinya juga udah profesional ini, jadi bisa di cover 360 degree. Jadi sekarang saya karena bintang tamunya Glory, jadi saya harus aku yang opening statementnya. Jadi si Glory ini keponakanku kandung ini. Jadi just sekedar info, dia mamanya itu persis dia di atasku. Jadi kita kan 12 bersaudara. Nah, jadi Glory ready? Oke, jadi saya mau memperkenalkan dulu dengan bintang tamu. Jadi si Glory ini aslinya sebenarnya dia itu udah lama tinggal di luar negeri, di Jepang. Di Jepang selama 19 tahun. Jadi lahir besar juga di sana ya, Glory, Jepang ya? Jepang. Oh, sorry. Ternyata di Jepang. Jadi di kampung saya itu ada namanya Pasar Jepang. Jadi bukan di Jepang benaran. Oh, jadi sorry guys. Kita sambil minum kopi ya, jadi nggak ada yang formal. Jadi Pasar Jepang. oh Pasar Jepang. Gue kirain di Jepang, lahir besar di Jepang. Jadi Pasar Jepang guys. jadi Glor. Jadi pertanyaan pertama nih. Jadi kau udah punya pacar belum? Belum? Nah, jadi kalau masih yang benar begini nih, kayak saya dulu, nggak pernah pacaran semenjak kuliah. Tapi you because nggak laku. Nggak, kalau aku dulu nggak laku, terus juga duit juga nggak ada. Ini Glory ini pura-pura karena bapak nonton nih. Jadi Glor, gini nih, kita ngalar ngidulnya gini nih. Jadi kita topiknya itu kuliah di Kanada itu kan karena kamu kan belum pernah ada pengalaman kuliah di Indonesia. Kalau seandainya ada pengalaman kuliah di Indonesia, jadi masih bisa transfer knowledge lah. Jadi bisa ada sedikit gambaran lah. Iya. Sekarang di sini kendalanya apa, Glor? Masalah teknisnya. Oh, mengenai kuliah? Ya. Karena gini, sorry, saya potong dulu. Saya lebih banyak ngoceh nih. Jadi gini, ini mudah-mudahan yang nonton ini buat kayak kita gitu loh, orang-orang kampung. Jadi kalau yang udah pintar, yang udah terbiasa keluar mungkin boleh hanya sekedar lewat lah. Tapi ini mana tahu ada buat sekelas saya yang dari kampung. Jadi coba deh, gimana kendalanya gimana, Glo? Kendalaku itu kayak pertama kendalaku karena Inggris nggak my first language. Jadi bahasa Inggris itu nggak bahasa asliku. Jadi sulit gitu kayaknya kalau misalnya gini ya. Kalau profesornya jalan-jalan kayak gitu. Kalau profesornya lagi menjelaskan, kita mengerti kayak tulang ngomong bahasa Inggris kan kita ngerti gitu kan tulang. Tapi ada di saat-saat tertentu misalnya kalau tanya jawab gitu sulit untuk berpartisipasi. Terus juga dosen-dosen di sini kayak mana ya, dosen-dosen di sini nggak kayaknya lebih mandiri gitu. Kayaknya kau cari sendiri apa yang mau material apa yang mau kau ambil gitu. And then kan terfokus kan. Terus ya pokoknya jadi mahasiswa di sini tuh harus mandiri. Misalnya kalau kau mau ngambil materinya yang ini ya catat apa yang penting samamu gitu. Oh, harus gitu. Mandiri, harus nggak dikasih tahu ini penting nggak. Bahkan kalau kayak teman-temanku kemarin ada kayak mana gue bilangnya ya, pokoknya harus mandiri, harus cari sendiri lah, harus pintar sendiri lah, ngambil yang mana yang penting buat lu. Nggak ada dosennya bilang ini penting. Aku ngerti mungkin karena shock begini loh, karena kan si Glory masuk kuliah itu langsung kuliahnya lagi langsung keluar. Sekarang 2022 ya, karena kan pandemi tuh. Nah kalau dulu kita kan dulu kan masih offline gitu loh, ketemu sama profesornya sama dosennya masih ketemu, karena ini dia baru kuliah baru pertama sekali, terus sistemnya juga langsung online semua. Iya, langsung beda. Jadi kami kalau di Indonesia kayaknya gitu ada Zoom gitu kan. Kalau Zoom itu kan hanya untuk bertemu kan, tulang kami ada namanya Blackboard. Jadi semua materialnya di situ, semua mata kuliahnya di situ. Jadi nggak kayak Zoom gitu, nggak kayak Zoom
hanya untuk bertemu. Jadi semua materialnya ada di sana, tugas-tugasnya ada di sana, harus pintarlah cari-cari sendiri. Kalau masalah gini gimana Glor, apa namanya, kayak study group itu, karena gini, gimana pun yang namanya pertemanan itu kan penting, apalagi di grup sekolah, jadi kita bisa boleh sambil saling bertanya. Nah, yang jadi menarik di sini kan karena nggak pernah ketemu orangnya nih, jadi kita berinteraksinya gimana? Jadi kayak gini, profesornya itu, jadi misalnya aku di satu subjek, misalnya orang itu buat apa, ruang diskusi di Blackboard itu kayak aplikasi gitu teman. Ya, terus kau kalau ketemu sama teman-teman gimana? Bisa bikin grup? Karena kan nggak pernah ketemu tatap muka tuh. Jadi di situ waktu pertama kali masuk kita disuruh buat info masing-masing. Oh. Jadi dari situlah ada yang mau buat, ditanya sama profesornya, ada gak yang mau buat grup di luar dari sini? Dari situlah kita start buat apa, kenal satu sama lain gitu. Waduh, aku nggak bisa ngebayangin loh, karena gini, kita mau study group tapi orang-orangnya kita nggak tahu. Karena saya kan pernah sekolah di Kanada tuh. Nah, saya jelek-jelek begini pernah juga sekolah di Kanada. Saya lulusan Metalwork Institute of Sound and Technology nih guys. Nasib aja nggak ada. Jadi gini, kalau kita kan ketemu langsung di kelasnya tuh. Jadi kalau kita mau bertanya tentang apa pelajaran matematika apa segala macam, jadi ketemu orangnya. Nah, kalau ini kan orangnya nggak tahu, jadi ya tahu lah, tapi hanya dari sekedar screen ya nggak. Ya pasti tantangan besar lah ya. Itu juga dosennya harus ini loh, telah nggak diaktifkan kamera. Kami nggak aktifkan kamera kami. Jadi maksudnya kita kalau lagi mau ngomong aja aktifkan kamera. Jadi kita nggak tahu memang sama siapa teman kita. Berarti lebih hebat orang si Gabi. Si Gabi kelas 1 kebalikannya, nggak boleh meng-off-kan kamera. Berarti lebih hebat programnya kelas 1 SD. Iya. Nggak mungkin kalau kelas 1 SD kali suka main-main kali ya. Jadi mau ngomong gitu baru ini aktifkan kamera. Oh gitu. Terus apa lagi Glor, kendala-kendala ininya? Jadi kita gini, banyak yang mau kita korek informasi dari si Glory dengan tujuan begini guys. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi semacam informasi lah yang kita maksud saya semacam informasi yang berarti lah buat siapa tahu ada yang berminat untuk sekolah ke luar negeri. Ya kendalanya seperti ini harus dipersiapkan. Dan yang jelasnya si Glory udah apa namanya, lulus persyaratan bahasa Inggris. Jadi TOEFL-nya berapa itu saya kurang tahu, tapi udah lulus. Tapi yang jelasnya karena itu bukan first language, bahasa ini kan pasti kendala lah. Ya enggak, kecuali kalau yang orangnya udah tinggal di Jakarta segala macam itu, aku juga yakin orang itu malah lebih hebat dari kita. Jadi gimana Bro? Masih tetap kita rock and roll kan? Harus. Oke, jadi begini nih. Jadi dia itu dan ini si Glory ini kendalanya satu kan, dia kan termasuk jin kami itu sama, dia BTL juga, batak tembak langsung. Nah bedanya kalau aku dulu masih ada asimilasi di Jogja selama 4 tahun, lupa aku. Jadi aku tahun 90-an aku di Jogja sekolahnya. Kalau si Glory di Jepang, lahir besar 19 tahun, datang ke Kanada, ke pasar Jepang, di pasar pronunciasinya pasar Jepang kan, bukan Jepang. Jadi dia itu di pasar Jepang 19 tahun, lahir besar. Terus pernah ke Kanada dulu setahun ya. Habis saya langsung ke Kanada setahun. Habis itu pulang lagi di Jakarta pernah setahun dong. Oh itu ternyata ada asimilasi. Tapi nggak sekolah tulang. Aku ke Jakarta nggak sekolah. Ya tapi paling tidak bisa ngomong lu sama gue, ada asimilasinya dikit nih. Jadi kan kalau aku kan banyak juga teman di sini yang betel-betel langsung, jadi tembak-tembak aja. Jadi guys, jadi ya shock culture pasti ya. No, shock culture-nya gimana? Karena kan belum ada shock culture lah, karena belum pernah berbaur kan. Karena gini, begitu dia datang, pandemi mulai. Jadi ya kita setahun pandemi itu 2020 yang paling parah ya. Jadi yang 2020 itu kita yang nggak boleh keluar. Orang berkunjung ke rumah juga dibatasi itu. Nah, itu pas datangnya si Glory itu. 2 bulan setelah aku datang. Iya. Oke guys. Jadi itu dia tadi kita itu ngalor ngidul ngocehnya itu di luar tadi, kita sengaja sambil kita nikmatin kopi. Nah, jadi guys, kalau ada pertanyaan atau mau share informasi dengan senang hati kita pasti akan nanti boleh kita discuss bareng, kasih komen atau apalah. Jadi
karena si Glory kan yang udah ngerasain jadi mahasiswa di luar nih. Jadi Glory, kita tetap rock and roll. Thank you for watching, thank you for passing by. Jadi mudah-mudahan bisa ngikutin terus channelnya Uncle Teng. And keep rock and roll and ciao.